Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waradu anis sahaba. Ya Rabbi waradu anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waradu anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para hadirin rahimahullah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Marilah kita dekati Allah. Marilah kita menangis di keharibaan Allah. Meminta maaf, meminta pengampunan terhadap dosa, kesalahan yang telah kita perbuat. Kemaksiatan, kemungkarotan yang kita sengaja ataupun tidak tersengaja. Karena tidak ada suatu ibadah yang lebih utama, yang lebih afdal, terkecuali kita bertaubat kepada Allah. Tidak ada satupun manusia yang tidak terkena dosa, apalagi semacam kita, terutama al-fakir ini. Al-fakir banyak dosa, al-fakir banyak salah. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Semoga Allah mengampuni, memaafkan dosa dan kesalahan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena ini ada wasiat. Wasiat guru. Al-Fakir punya guru. Banyak sih guru Al-Fakir. Ya, di Banten banyak. Di Bogor ada. Di Cianjur banyak. Di Bandung ada. Tasik, Jawa Tengah, Jawa Timur. Di luar Pulau Jawa banyak alhamdulillah guru. Al-Fakir bodoh. Al-Fakir dhaif. Al-Fakir hina. Al-Fakir adalah hamba Allah yang benar-benar hina dina lah. Ilmu tidak punya, harta juga begitu, pangkat enggak ada. Cuma ada yang membuat Al-Fakir hati senang, bahagia. Apa? Ada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ini kata, ingat-ingat aja tuh kata guru kan Al-Fakir suka kemana-mana itu mencari guru terus. Yang dikejar itu adalah ilmu-ilmu, amalan-amalan, wirid-wirid gitu ya, di samping ngaji. Ya kita ngaji ya, ngaji fikih, tauhid, tasawuf, tarekat, kita ngaji semua gitu. Ya di samping itu Al-Fakir memang senang wirid. Makanya ya kemana kita ya udah belajar aksam, belajar tentang ajima, tentang roja, tentang hijib. Ya berbagai macam lah. Tentang saipi gitu. Ya makanya dikejar terus ilmu kemana-mana. Pas datang di Banten gitu kan. Al-Fakir minta ilmu apalah gitu. Terus guru Al-Fakir itu bilang, udahlah, satu aja bekal di dunia itu, yang kita pegang itu apa? Jangan berbuat dosa. Udah. Walaupun kecil. Bener ya. Ya tapi kan sulit untuk meninggalkan dosa, berbuat dosa. Kenapa? Ya namanya kita manusia. Selalu dibawa oleh nafsu. Di samping iblis
Ya udah iblis, udah setan, udah nafsu lagi. Sedangkan nafsu itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu itu membawa kita ke dalam kejahatan, kejelekan. Walaupun ibadah bentuknya, tapi yang membawanya nafsu tidak baik. Ya oleh karena itu ya, satu jalan kita bertaubat kepada Allah. Jadi jangan berhenti kita selalu istighfar. Ya kita istighfar, hati kita meminta ampunan kepada Allah dan mengingat dosa itu. Dan kita bertekad tidak akan kembali lagi kepada kelakuan dosa yang telah kita lakukan. Jadi oleh karena itu, mudah-mudahan semoga Allah mengampuni terhadap kita semua dosa-dosa kita, perbuatan kita, yang kita berbuat yang disengaja ataupun tidak disengaja. Di sini Al-Fakir membacakan satu hadis. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa dhoma. Jadi di antaranya Islam itu didirikan atas dasar puasa. Jadi puasa Ramadan itu adalah sebagai dasar Islam. Jadi makanya kalau kita beragama Islam, masa bulan puasa kita nggak puasa? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi makanya setiap bulan Ramadan kita harus puasa. Harus puasa. Karena kalau kita tidak puasa, gimana Islam kita? Karena Islam itu didirikan atas puasa Ramadan diantaranya. Makanya jangan sampai kita di bulan Ramadan tidak puasa. Jangan sampai kalau kita mengaku Islam. Ya terkecuali kita kalau tidak mengaku Islam. Gitu. Itulah. Ya, Al-Fakir lagi berbicara tentang Islam, hadis Nabi. Gitu. Jadi intinya kita harus puasa kalau bulan puasa. Enggak kuat, itu mah ada aturannya. Misalkan kalau enggak kuat kena tua, misalkan batal karena enggak kuat di jalan, misalkan batal karena berbagai macam lah. Itu mah aturannya ada di ilmu fikih itu mah. Yang penting kita jangan sampai meninggalkan sengaja terus tidak tahu aturan, tidak diqodho, tidak segala macam gitu. Kita tidak tahu mana yang dibolehkan buka, mana yang tidak dibolehkan buka. Gitu. Jadi ini yang meninggalkan dengan sengaja menyepelekan terhadap agama gitu. Tidak boleh. Harus. Dan puasa pun punya peraturan. Peraturannya apa? Ya nanti berbagai macam itu di ilmu tauhid. Ya utamanya ya kalau kita ya jangan makan, jangan minum. Minum nggak boleh. Bagaimana kalau merokok? Ya merokok juga sama. Kok bisa batal merokok? Pan nggak terasa cuman asap. Kan gini. Jadi kalau puasa itu, batalnya puasa itu kalau ada yang masuk ke lubang badan. Kan itu kan masuk ke lubang badan, yang masuk ke mulut itu asap rokok batal. Walaupun bukan makanan yang lezat. Jangankan asap rokok, ya kita misalkan memasukkan air ke hidung atau ke mata, batal itu. Ini di dalam Imam Syafi'i. Jadi, wah kita lagi sakit mata, langsung kita ditetesin obat mata, batal. Karena apa? Karena yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu ke lubang yang sudah ada. Misalkan masukannya ke lubang hidung atau misalkan ke lubang telinga, ya batal aja puasa. Atau misalkan memasukkan ke lubang dubur, batal. Bagaimana kalau disuntik? Kalau disuntik, wah kita sakit, langsung disuntik, diinjeksi, set, itu mah tidak batal. Kenapa? Karena dimasukkannya itu tidak ke lubang yang asli, yang sudah ada, bukan itu mah. Jadi enggak batal itu mah. Jadi memasukkan sesuatu tapi bukan ke lubang asal, enggak batal. Yang batal itu memasukkan sesuatu ke lubang yang sudah ada. Itulah Al-Fakir mau
mengijazahkan ke kita semua, yaitu ilmu ini perlu juga. Ini ada di antaranya kita ingin bisa ngaji, ada yang ingin bisa ngaji. Kalau kita ingin bisa ngaji, laksanakan ini. Ini Al-Fakir ijazahkan, ini sudah tajribah. Insya Allah sudah tajribah. Bagaimana caranya? Kalau kita ingin bisa ngaji, kita sedangkan kita untuk belajar sesungguhnya, misalkan ke pesantren, kan nggak ada waktu misalkan. Ataupun kita di pesantren bertahun-tahun, tapi nggak masuk aja pelajaran itu. Kalau guru itu misalkan mengajar aja nggak masuk. Kalau sudah masuk bisa lupa lagi gitu kan. Jadi supaya tidak begitu, supaya Allah memberikan ilmu terhadap kita, cara ini Al-Fakir ijazahkan, kita harus puasa 50 hari. Puasa 50 hari itu puasanya mutih. Cuman buka cuma nasi putih dengan garam. Nasi putih aja dengan garam. Kalau kita memang benar-benar enggak kuat, ya bolehlah tempe tahu, tapi jangan dibumbuin lagi. Itu puasa 50 hari. Terus yang diwirid apa? Yang diwirid itu adalah ayat kursi. Allahullah bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wa la yuhibbu ma wa huwal aliyyul azim. Pokoknya ayat kursi lah. Pokoknya ayat kursi, insyaallah ayat kursi sudah maklum lah, sudah pada tahu semua. Di wiridnya itu 41 kali setiap habis sembahyang di dalam waktu 50 hari waktu puasa. Tuh. Ini bukanya, ada buka ya. Buka itu kita ayat kursi itu tulis dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul, dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum sampai akhir, sampai wa huwal aliyyul azim. Ditulis, tapi ditulisnya jangan ditulis mutasil, tulis pecah-pecah. Misalkan Allahu alif lam ha gitu. Terus la ilaha, terus lam, terus alif, ya seperti itulah. Jadi hurufan muparokoh. Jadi nulisnya ayat al-kursi, tapi ditulis harapan muparokoh, jadi dipisah-pisah. Allahu alif lam ha gitu, terus seterusnya. Terus itu ditulisnya di mana? Ditulisnya di piring atau di kertas dengan spidol yang kira-kira kalau dikasih air lebur gitu kan. Pokoknya yang lebih enak mah di piring aja, langsung di piring. Cuma yang dipakai nulis itu mangsinya bukan spidol, bukan pulpen, mangsinya itu minyak misik, minyak ja'faron, air mawar mangsinya. Jadi kita nampung satu wadah, jadi langsung dicelupin langsung kita nulis alif lam ha terus seterusnya. Jadi setelah beres nulis itu langsung kita disiram atau dikasih air jam-jam. Kalau enggak air jam-jam, air hujan. Jadi buka pertama itu maksudnya pertama sebelum makan nasi gitu. Jadi air itu dulu 50 hari itu itulah seperti itu bukanya. Tapi kita sebelum kita diminum itu airnya kita berdoa gini. Allahumma inni as'aluka antal hamani ilmal laduni. Ya gitu, di ilmal laduni kita di situ minta kepada Allah ilmu apa yang kita mau. Apa ilmu ngaji apa? Misalkan ilmu apa, atau ilmu tauhid, atau ilmu tasawuf, atau ilmu hikmat, atau ilmu apa yang kita mau. Atau misalkan ingin seluruh ilmu, kita minta di situ, di antal hamani ilmal laduni, di situ kita mintanya. Insya Allah kalau kita mengerjakan ini, Allah akan memberikan ilmu yang kita minta. Izin Allah, kudrat Allah, kehendak Allah. Kehendak Allah ini. Ya jelas berkat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadaratnya
Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Habibina wa Syafiina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Wa khususan ila hadratin Nabi Allah Hadir alaihi salam Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirruhu Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdamil Afghanistan. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi man ajajani hadza. Wa khususan ila hadrati Abi wa Ummi Al-Fatihah. Langsung kita wirid ayat kursi itu 41 kali. Itulah Al-Fakir ini ijazahkan kepada siapapun yang mendengar suara Al-Fakir dan dia punya keinginan ingin bisa ngaji, silahkan ini kerjakan, tafadhol. Insya Allah ini sudah tajribah. Insya Allah ini sudah tajribah. Semoga Allah mengijabahkan. Semoga Allah mengabulkan. Dan semoga ilmu ini bisa membawa kita ke arah dekat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian demikian, terima kasih. Al-afwi minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.